Ngajak tim fight level 4 udah. Fight terus. Berantem. Last Insanity ya, Ci ya. Tapi problemnya Udah keluar. satu, dia bakal bisa dipoking abis sama Ling. Itu dia problemnya dari dulu. Dan kalau misalnya, nggak usah itu. Kalau misalnya Xbox ini harus benar-benar sustain Budi. Jadi kalau bisa, dengan adanya Last Insanity yang dia miliki, crowd controlnya semua diserap. Semua diserap, abis short skillnya, nah teman-temannya harus follow up. Jadi dia bukan eksekutor jatuhnya. Dia bukan yang bisa untuk mengeksekutor, tapi dia adalah yang secara nggak langsung menjadi frontliner damage-nya Budi Monster. Berarti belum berbeda sama Xbox jungler zaman dulu dong? Belum. Zaman sekarang ya masih kayak gitu, Masih. perang aja. Mau nggak mau. Ya, tapi sekarang untuk coveran damage ini bakal masuk dari Renesmee dengan Delphis. Jadi hitungannya mereka punya 3 garis depan lah. 3 garis depan atau 2 lah kalau kita hitung, kita lepasin si Givenchy dengan cowoknya dia. Rapture dengan juga si Hans nanti. Karena untuk backupan damage-nya ini Delphis harus jadi, Renesmee harus jadi juga. Di sisi yang berbeda dari Alter Ego X ya sebenarnya mereka bisa main semuanya. Dari Razel-nya bisa solo, dari si Lilia-nya juga bisa solo. Oh, dan ada pergerakan pula dari area atas monster rupanya tersisa-sisa di area top lane. Kayak kita ngelihat trading damage yang terjadi akan terus berlangsung karena Rapture muncul dari area atas line itu. First blood didapatkan oleh Alter Ego X terlebih dahulu di sisi lain ketika kita ngelihat di arah atas. Pertukarannya ini nggak cuan sama sekali, everybody bisa kita bilang, di mana jungle-nya dari Hans, dia yang berhasil tumbangin, dan ini Ling bisa menghindari pergerakan Last Insanity. Ya. Ditambah lagi, yang problemnya adalah kenapa aku bilang Ling bisa nge-poking dari seorang Xbox, karena ketika pecah Viraga armornya, itu yang menjadi problem untuk Xbox. Xbox lumpuh Budi, udah nggak bisa Last Insanity kalau dia nggak punya armor tambahan nih. Ya, dan kayak ini udah mungkin menit keempat Hans harusnya udah lebih kuat, udah level 5. Sekarang dia mencoba untuk fight di area turtle yang ngedapetin turtle tapi dari depan sana. Maju ke arah depan The Wave Dragon terhadap Leo Murphy, 1 down. Wow, 1 down ketika lihat dia dari seorang Last Insanity. Masih ada, armornya masih ada, keras berdiri, kokoh menantang di garis depan. Gak berani, Linknya agak sedikit kena mental, mundur farming lagi. Ragu ya, bisa muter soalnya nanti. Ragu, ini ada fun fact kayaknya Opung. Oke, fun fact-nya adalah Rapture bergabung bersama Geek Fam pada bursa transfer MDL season yang kelima. Oke. Masih cukup baru pastinya untuk Rapture, tapi kita tahu dia udah pernah ada pengalaman ya teman-teman semuanya untuk bermain di level dari MDL sendiri. Yes. Jadi kelihatan dari main. Oh my god, Iron Hook dapatkan. Langsung pelarian Rapture, langsung disambit begitu saja. Tertarik dan hilang Opung. Wow. Baru diomongin ya. Baru dibahas ya Rapture, dia langsung keluar juga. It's time to shine kata Rapture. Yo, iya. Dia denger kayaknya Opung. Oh Opung Oli ngomongin gue. Enggak sih, gak bisa denger sih Ci. Saya denger ya, maaf. Ntar dikira bisa berada. Ini aduh tembak-menembak di area bawah. Tapi Renesmee kayaknya lebih enak juga. Dia udah ngedapetin level 6 terlebih dahulu daripada Razel. Sedangkan Leo Murphy dia rotasi terus-terusan. Kufra salah satu hero andalan Leo Murphy juga kan. Wow, hampir saja disurprise dan lihat. Flicker digunakan untuk kedua belah pihak. Pertukaran tidak cukup adil. Didapatkan oleh seorang Mars. Mars masih mau lebih tapi nampaknya masih terlalu jauh. Tadi sebenarnya Bude, Razel itu disurprise pakai shotgun. Darahnya habis. Dia pakai flicker ke arah belakang. Berhasil kabur tapi Renesmee nggak mau ngelepasin. Ya, ujung-ujung masuk. Membuang-buang waktu Mars untuk berfarming. Dia malah digalakin balak. Dan oleh Alter Ego X diusir mundur Rapture dari area jungle-nya. Nyaris aja loh. Rapture hilang gara-gara ngegangguin Mars seorang diri. Dan ini menit-menit yang kayak bentar lagi Turtle bakal muncul. Harusnya Geek Fam percaya diri dong. Ya, apalagi udah jadi juga untuk Delphis Lightning Trancen jadi di sana. Buat Delphis first item gak sih itu? Bukan Clock of Destiny duluan? Oke, tapi nampaknya di arah bottom lane Renesmee karena udah tahu tidak ada satu buah flicker lagi. Lihat shotgunnya! Mencoba dibalikan ke kanan tapi Mars on point. Berhasil menyamakan Razel, bukan Razel menyamakan Mars. Tapi Hanzo Objective Gaming again and again Bude Monster. Lihat, perbandingan gold dikejar jauh oleh tim Alter Ego. Mereka benar-benar harus bertahan karena 2 turtle mahal. Dan bahkan dengan 1 buah orange buff yang bakal coba dicolong oleh para pemain dari tim Geek Fam. Objektif farming Bude Monster. Ya kuat banget ternyata Geek Fam. Sekarang mereka juga mendapatkan objektif di area top lane tanpa bisa di defense. Karena ada Defense yang langsung ngehit. Karena monster ditendang aja dengan The Wave Dragon hanya untuk melindungi turret yang mereka amankan. Slam dikeluarkan, mau kabur kemana. Dan Alter Ego X mereka memilih untuk mundur saja. Gak ada eksekutor yang mereka miliki. Mars terlalu jauh di arah mid lane. Oh, zoning yang bagus dilakukan oleh seorang Givenchy di arah top lane. The Wave Dragon untuk menjauhkan monster agar tidak bisa melakukan
melakukan defensif terhadap turret yang bisa kita bilang bukan Godland yang pecah terlebih dahulu, tapi malah EXP Laner. Dan buat kalian semua yang masih belum nonton MPL, wow, kalian itu belum up to the date. Bentar. Makanya. Gak ada. Nanti. Iya makanya harus nonton. Oh. Maksudnya kalau belum nonton MPL dia belum wow. Wow. Belum up to the date. Cuma Sabtu Minggu kan, Jumat Sabtu, Ji? every day is Mobile Legends everybody. MDL Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu waktunya MPL. Selesai minggu hari apa? Senin. Pintar. Pekerja ya? Maaf nih. Pada hafal. Ya. Lihat tuh bottom lane rame banget tuh. Oh iya, terjadi penumpukan di area bawah. Bouncing Ball dikeluarkan, Rapture masih sempat untuk flicker kabur untuk menyelamatkan dirinya. Dan dari Alter Ego X, mereka nggak over commit juga. Mereka memperhitungkan segalanya. Bermain agak lebih hati-hati dari tim Alter Ego X. Tapi dari menit ke-6 kita ngeliat kalau Geek Fam rupanya dengan satu turret yang mereka dapetin, turtle demi turtle, network mereka semakin ngegulung nih. Ya ini mereka udah mulai berbeda loh dengan statistik yang diperlihatkan tadi. Mereka bermain sangat objektif sekali, mereka gak terlalu terburu-buru untuk melakukan team fight. Dan terlihat memang dari Hero Hans sendiri ini punya potensi untuk selalu ngegeradak apalagi kalau punya Immortal. Oke, tapi lihat karena mereka mungkin sadar Hans ini sangatlah objektif bermainnya. Tapi Raisal depan sana, lihat Wave Dragon berhasil dikeluarkan bahkan masih ada flicker ke arah belakang. Mas sudah melihat ada potensi tersebut. Bakal coba menuju ke Givenchy, tapi nampaknya mereka harus menunggu informasi dari seorang monster tertangkap. Rindes menjadi pilihan utama, bukan Givenchy tapi ternyata Bart. What are you doing? No more table soul blade. Karena Rapture berhasil menggigit seorang Mars. Problemnya di situ apa Wawa? Rapture berhasil mengeluarkan Bloody Hand-nya, Mars tertangkap dan 2 shotgun, Mars langsung pulang. Edge mau dibalas tapi dengan adanya satu Iron Hook, Leo Murphy digagalkan untuk mengamankan Geek Fam. Penyelamatan yang sangat baik dari Rapture di area mid lane. Nyatanya Alter Ego masih bisa nge-trade dengan satu turret bersama dengan 1 point kill. Tapi lapisan itu meledak keluar. Hans mau ke area mana? Jehehe, dalam bahaya. Black Shoes gak dia miliki dan dia pun akhirnya tumbang. Lihat langsung digunakan konsilnya untuk menyelamatkan diri. Tadi tidak ada yang bisa nge-follow up. Mars, dia tidak turun ke arah Rinismi. Problemnya adalah itu. Kalau dia turun ke Rinismi, maaf, bersin. Mungkin kasusnya bakal beda. Tapi tadi dia turunnya ke seorang Givenchy. Nah, Givenchy ini, dia tuh bukan damage, Bude. Dia tank. Jadi dari Mars, kalau dia belum punya DHS, Malefic Roar Endless, masuknya nggak bless jos gitu loh Bude. Tadi udah semuanya dikeluarin, di pop up. Masih belum bisa ngedapetin dia ya. Yes, Resource-nya udah kebuang-buang dari awal dari tim Alter Ego X. Sama satu lagi nih Renesmi udah sangat sakit banget loh. Itu Banget. Wesker mode-nya boleh ya dalam banget ya masih belum lagi dipadukan dengan masuknya Rainer mode juga sniper jadi 2000 damage bakal ditelan Boom. oleh hero Alter Ego X. Oke. Problemnya sih satu, mereka harus follow up monsters. Itu problem mereka. Monster kali ini win condition mereka lagi. Raisel udah benar-benar menjadi salah satu pilihan utama. Tapi lihat di arah bottom lane, quick start dikeluarkan. Givenchy masih coba untuk bertahan. Renesme mencoba untuk memberikan sedikit damage. Lihat Tyron Hawk. Oke, Rapture, mancing mania. Mantap. Ngedapetin satu persatu dari awal. Kita lihat banyak banget gameplay atau playmaker dari Rapture satu persatu berhasil didapetin dan Alter Ego X tanpa ada Murphy sebagai frontliner mereka masih mau maju ke area depan split dikeluarkan dan juga area di belakangnya Renesme nggak bisa kabur lagi dan Alter Ego X mereka gagal untuk melakukan invasi. Razel dalam bahaya, flicker digunakan untuk kabur ke area samping tapi langsung meledak luar meledakan Razel di area jungle. Monster tertinggal seorang di split dikeluarkan kembali tapi tak ada yang bisa nge-follow up dia hanya sendirian. Bloody Hand dikeluarkan dan Moonstar dalam bahaya. Coba untuk kabur melamatkan diri, tuing kabur-kaburan terus menerus tapi Geek Fam gak ingin melepaskannya dan Moonstar pun juga tumbang. Lihat Delvis sekali Starlight Pulse, darahnya full, anak kecil semua bulir-bulir terjeruk terbaik bangsa hilang. Dan bahkan ini problemnya memang di Rapture. Rapture baru datang langsung memberikan persona yang luar biasa dan harus benar-benar diperhatikan. Dan seperti kata Opung Wawa, Rinismi damage-nya udah gak ngotak. Tapi kali dilihat di belakang sana Rinismi menjadi pilihan utama dan Tempest Soplet telah dikeluarkan. Menuju ke arah belakang, Jehehe kabur dengan Black Shoes. Tapi Rapture, flicker with hook kali ini ternyata masih sedikit sia-sia. Dibalaskan kembali, keadaan malah dipimpin Alter Ego X untuk saat now. Saat sekarang. Iya, benar Saat dong. ini. Saat, oh ya. Saat ini.
Revisi, super revisi. Revisi 1, revisi 2, revisi 3. Ini nih editor-editor yang biasa merasakan ya. Gak sama KB sama Pulung kena revisi. Ya, silakan Budi. Ya, dan tim Geek Fam, mereka sebenarnya punya keunggulan juga kan, kayak dari segi poin kill, dari segi pressure, tapi memasuki menit 10 mid game Alter Ego X makin kelihatan kuat nih. Ya, dari Geek Fam adalah mereka harus memperhatikan ya, jangan sampai mereka terkena split push. Karena yang terjadi tadi adalah si Givenchy, dia nge-defense sendirian. Dia romer, tapi dia harus nge-defense karena ada split push yang dilakukan oleh Mars. Dan itu sangat gak nyaman sekali untuk Geek Fam, mengingat bahwa role dari Givenchy di sini adalah dia akan menjadi initiator untuk membuka fight-nya. Dan sekali lagi, dia harus menangani link-nya. Lihat kemana minimapnya, dia selalu di sana. Ada link di mana? Ya udah, gue ikutin aja lah teman-teman yang lain yang bakal dikasih kesempatan buat melakukan team fight. Ya, biarin aja. Dan split push di area atas itu kayak tinggal setetes darah turret terakhir bisa rontok. Rupanya terjadi pertempuran di area Lord Pit yang maju ke area depan. Damage terlalu besar dari Murphy, bahkan gak bisa ngeluarin Tyrant, Revenge, Fire Rate, apapun hal itu. Di area depan, seorang diri split-split dikeluarkan mencoba untuk mendapatkan Renesmee. Tapi dia seorang diri lini belakangnya malah rontok. Oh my god, tapi di depan sana Hans akan menjadi pilihan utama. Udah gak ada immortality dari seorang Mars, masih mau lebih. Lihat damage udah mulai masuk. Malefic Roar seperti yang sudah kita saksikan sendiri. Retribution dan double kill harusnya di tangan dari seorang Mars. No more energy Mars, mobil untuk kabur. Wise decision. Dan tapi nampaknya kali ini Mars gak bisa bertahan. No more energy. No more energy. Padahal kita lihat di mana di situ pilihan yang tepat untuk pinpoint benar-benar baik. Tapi nampaknya Mars masih belum cukup energi beri Monster. Bahaya banget. Apalagi Purple Buff juga pas banget up. Geek Fam mereka bisa menginvasi jungle, bisa langsung ke area. Dari segi Lordnya agak sedikit bahaya karena Mars sebentar lagi juga akan kembali lagi, hanya 10 detik saja. Jadi ini Geek Fam mereka harus benar-benar hati-hati kalau mau bisa ngedapetin Lord yang pertama ini. Wow, bahkan lihat Lordnya benar-benar di poking dan Lord sudah berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Geek Fam. Nampaknya di depan sana dua F-Dragon telah dikeluarkan. Dia masih mencoba untuk bertahan, tapi lihat tertarik begitu saja. Wrestle ingin mendapatkan satu korban. Terresnya miss. Lemur V. Sayang sekali kali ini dia hanya menepuk Natalia yang berada di dekat tembok di depan sana. Para pemain dari tim Alter Ego X mereka memiliki kesempatan, hanya tersisa sedikit waktu saja. Mereka harus melakukan clear dengan cukup cepat karena Rapture dengan emblem supportnya yang harus diperhatikan. Hidup lebih cepat, spell lebih cepat. Pokoknya segalanya serba cepat. Dan Geek Fam ngedapetin Lordnya begitu baik dan timingnya sangat cepat. Ini emang Renesmee damage-nya gede banget tuh. Ya, karena masuk ke mid game tadi di menit 10 ke atas ya, dia udah nggak terlalu fokus untuk menggunakan shotgunnya. Dia langsung ganti ke Nibiru juga. Jadi Nibiru's Passion itulah yang membuat damage AoE sangat besar bagi Geek Fam, belum lagi dipadukan dengan adanya Last Insanity. Wow, mereka mau invasi ke arah bottom lane. Lihat di depan sana Rapture, Iron Hook yang gak masuk, tapi lihat udah mulai mengamuk. Oh my god, Tyrant shot point, Murphy pertukaran 1 untuk 1. Tapi masih ada immortality untuk Murphy, nampaknya di depan sana. Rapture sudah ditumbangkan, Lot berhasil ditahan. Sedangkan Mars one by one situation dengan seorang Givenchy memilih untuk mundur terlebih dahulu, gak mau melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Mars langsung melakukan split push di arah top lane beri Monster. Ya, itu satu-satunya mungkin yang bisa dilakukan juga untuk menjadi pengalihan Izu. Terlalu sulit sekarang perang itu, mereka harus punya timing yang pas. Betul. Jangan sampai harus kecolongan juga, apalagi dari defense, full item defense. Curse Helm, Domi Eyes, Anti-Cuirass, dan bahkan Radiant Armor sudah diamankan oleh dia. Delphis juga dengan Cloak of Destiny tadi, Lightning Truncheon ini udah sangat aman sekali. Plusnya lagi sudah punya Divine Blade. Jadi bakal jauh lebih dalam. Dari Alter Ego X mereka harus bersiap-siap untuk menerima damage instant. Apalagi burst ya, dengan cukup cepat. Ini Nibiru's Passion udah jalan, terus Rainer Mode juga udah sakit. Jadi kalau kita lihat dari item defense-nya, yang bisa nahan, ini cuman dari Leo Murphy dengan Monster. 3 hero lain harus waspada. Benar banget. Dan bahkan baru mau menuju ke Anti-Cuirass ya dari seorang Monster sendiri. Dan kenapa dia udah berani dengan Givenchy? Lihat, Demon Hunter Sword, Endless Malefic. Item wajib kalau dia mau numbangin seorang Givenchy. Gimana bahasanya? Givenchy. Mohon maaf nih, kita harus pakai bahasa Arab, Itali, dengan membacanya gimana nih ya. Soalnya dia gak bakal berani, yang aku bilang di awal. Gak berani dia bakal menuju ke arah Givenchy kalau misalnya belum ada 3 item itu beri Monster. Dan sekarang dengan udah ada 3 item itu, dia adalah salah satu tombak
tertajam Alter Ego yang bisa ngedes ke arah belakang. Cuma problemnya satu. Jangan sampai dia keluar sebelum Bloody Hornet ngegigit siapapun itu. Ya. Gak bisa tembak momen soft blade. timing yang harus pas ketika ngebuka dan siapa yang harus ngebadanin juga. Sekarang keduanya akan langsung nih harusnya menarik perhatian dari Lord dan mencoba untuk membuka terlebih dahulu. Nggak ada yang mau kehilangan Lord kali ini. Sedangkan kalau masalah timing Lord ya sebenarnya Alter Ego X mereka bisa punya dua gaya. Mereka bisa langsung. Oh my god! Iron Hook matching Madia mantap! Again and again. Kali ini berhasil mendapatkan keuntungan cukup banyak. Lihat, almost is never enough. Monster berada di gas depan. JH mencoba untuk melakukan distraction. Bersama dengan satu buah The Whale ternyata tapi Monster Master. Langsung dari ke arah belakang. Rizal tertarik. Oh my god. Bahkan kali ini mereka kehilangan 3 pemain dari tim Alter Ego X. Keuntungannya cukup banyak untuk para pemain dari tim Geek Fam dan Mars cuma bisa untuk bergerak di arah sana. Mars sedikit terlambat. JH coba untuk distraction tapi ternyata overcommit. Mereka terlalu commit terhadap para Bapak Lord yang terhormat. Ya, Alter Ego X mereka rugi banyak banget dengan kehilangan 3 member ditambah dengan Lord awal yang mungkin ketika mereka harus kehilangan Leo Murphy langsung mencoba untuk ngekontes lagi padahal jumlahnya adalah 5 lawan 3 malah. Bukan 4 lawan 5 lagi karena Marsnya masih ada di bottom lane. Marsnya juga nggak bisa sampai ngedapetin tier kedua turret. Dan sekarang defense mekanisme apa yang bisa ditampilkan oleh Alter Ego X ketika Geek Fam akan masuk dari area tengah. Minion sudah masuk, Iron Hook-nya nggak kena. Tapi Lord akan bentar lagi berjalan ke area bottom lane. Mars menjadi distraksi di area top lane. Yes, Mars benar-benar dia coba untuk nge-cutting sampai depan sana. Lihat, Mars harus agak sedikit terlambat kali ini. Mars berhasil membuat Givenchy harus mundur, tapi lihat Lord yang mengambil menuju ke arah inhibitor turret. Best turret dari tim Alter Ego yang sudah pecah 1. Mereka harus mempertahankan yang lainnya. Purple buff juga udah mulai up, udah Mongstar dan bahkan di sini kegalauan dinamis yang dimiliki dari seorang Mars. Apa yang harus dia pilih? Langsung loncat ke arah belakang. Melihat Rapture ini bagaikan malaikat penyabut nyawa yang bisa memakan permainan dari seorang Mars itu sendiri. Oh, no more purple buff. Tyrant Rest, immortality-nya pecah. Monster is coming, mencoba untuk mengganti ke arah belakang. Tapi lihat di depan sana, Master seorang diri tadi menemani dan Razel pun harus down. Delvis, damage-nya cukup besar dan hilang. Untungnya masih ada satu buah immortal, tapi ternyata tarikan dari seorang Rapture membuat JH kali ini tidak bisa bergerak lagi. Tak berkutik, tak berdaya menembak besar. Masuk ke dalam base Geek Fam masih berlima. Mereka berusaha untuk mendobrak base milik tim Alter Ego X. Monster Leo Murphy berusaha untuk melakukan defense. Sedangkan Mars nge-cutting dari area tengahnya. Leo Murphy nggak bisa bertahan lagi. Mortality sudah pecah. Monster pun nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sementara Mars hadir hanya untuk bisa